Sebenarnya karena memang Dinas Tenaga Kerjanya tidak paham, tidak tahu, ditambah juga pengusaha PT GN ini juga cukup bebal, Bang. Jadi menjadikan masanya jadi panjang. Rata-rata orang tahu kecelakaan kerja di PT GN itu kan 2 bulan yang lalu gara-gara artis TikTok yang live kemudian terjadi kecelakaan, gitu kan? Nah, sebelumnya itu banyak, Bang. Di kami dokumen-dokumen yang ada di saya itu mulai yang sudah gosong badannya, kemudian ada yang tangannya potong gosong, kemudian ada yang kepalanya juga udah nggak menyatu, itu udah ada, Bang. Kami punya dokumen-dokumen itu sampai data diri karyawan. Nah, itu baru yang terdata. Yang belum terdata itu lebih banyak lagi. Jadi jangan dikira bahwa persoalan K3 ini hanya akhir-akhir ini saja. Ini dari awal. Nah, kemudian karena kegelisahan itulah teman-teman di sana berdiskusi, kebetulan menghubungi dengan kawan kita di Morowali, Kabupaten Morowali. Nah, Ketua DPC SPN Morowali, Bung Katsaing, kemudian membentuk tim untuk pendekatan di Morowali Utara, mengorganisir dan kemudian bertemu dengan mereka, menginventarisir masalah sampai pada proses pencatatan dan diterbitkan pencatatan dari Dinas Tenaga Kerja Morowali Utara, Bang. Yang sampai sekarang PT GN ini meminta agar pencatatan itu dicabut, Bu. Pidana itu pidana. Ini luar biasa. Nah, tertulis atau permintaannya sampai sekarang itu masih lisan, tetapi ada informasi itu ada by surat, cuman kami belum mendapatkan itu, jadi kali belum bisa mengonfirmasi. Nah, masuk kemudian teman-teman yang bergabung di SPN diputus kontraknya. Awalnya ini udah pergantian ketiga kalau nggak keempat ketua PSP di sana itu. Diputus kontraknya, terus kemudian diperpanjang 1 bulan, itu pun dengan pemberitahuan, kamu saya perpanjang 1 bulan, tapi nanti bulan ini berakhir kamu juga selesai. Begitu. Jadi kontrak itu ada 3 bulan, 4 bulan, ada yang 1 bulan. Nah, 1 bulan itu perpanjangan mereka untuk memutus kontrak teman-teman SPN di sana. Nah, kemudian ada persoalan diskriminasi terkait tunjangan skill. Satu bagian masa kerja sama, itu ada yang dapat, ada yang enggak. Terus kemudian ada yang masa kerja 2 tahun dengan 1 tahun itu berbeda. Ada juga sama-sama 1 tahun, 1 dapat, 1 enggak. Itu tenaga kerja lokal. Nah, kemudian pernah ada terlontar bahasa begini, kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, ada TKA Cina mengomentari upahnya tenaga kerja lokal. Oh, kasihan sekali ya, gajimu cuma segitu ya. Nah, kami mengambil kesimpulan berarti upah mereka lebih tinggi daripada upahnya teman-teman. Sekali lagi, kami belum bisa mengkonfirmasi karena itu hanya informasi lisan. Tapi asumsi dan analisa tentang upah itu standar. Upah tenaga kerja asing yang masuk ini itu ada standar internasional tentunya. Betul. Itu aja kita pakai acuan dulu sementara. Terus kemudian sampai hari ini santunan untuk pekerja yang meninggal 2 orang, almarhum Nirwana dan almarhum Made, itu sampai sekarang belum selesai, belum dibayarkan secara tuntas. Yang kapan ya? Yang meninggal 2 bukan yang kecelakaan kerja, sebelumnya kecelakaan kerja. Nah, itu cikal bakal persoalan di sana. Kemudian semakin kesini teman-teman mogok itu bukan hanya kemarin doang, Bang, sudah 3 kali teman-teman melakukan mogok kerja. Nah, itu pun mogok ketiga ini pun juga kesepakatan. Karena waktu itu ada upaya mediasi dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja, dihadiri juga oleh Polres Morowali Utara, Bupati waktu itu nggak hadir, yang hadir wakil Bupati. Itu mengundang semua pihak termasuk PT GNI. Cuman PT GNI nggak hadir. Nah, di situ ada risalahnya dan juga sudah ada di saya. Apabila pengusaha tidak hadir dalam pertemuan ini, maka dianggap sebagai perundingan gagal. Nah, akhirnya teman-teman tetap melanjutkan mogok. Karena menurut teman-teman bahwa salah satu syarat untuk mogok kan gagalnya perundingan. Nah, proses itu berjalan normal sebenarnya hingga suatu ketika saya masuk ke wilayah Bentrok sekitar jam 12 lewat, hampir jam 1 teman-teman masuk untuk melakukan penjemputan karena di dalam
ada informasi mau keluar susah. Ya. Padahal mereka anggota SPN dan juga ada kawan-kawan dari pekerja yang mau ikut mogok. Ya. Di salah satu gedung smelter, tiba-tiba mereka dihadang oleh sekelompok tenaga kerja Cina, langsung marah-marah dan langsung melakukan pemukulan. Ya. Kami punya videonya. Ya. Melakukan pemukulan, menghantam orang, juga menghantam kendaraan. Ya. Teman-teman tidak melakukan perlawanan, lari tunggang langgang itu. Ya. Karena dihantam dengan pipa-pipa besi itu. Dan kami punya dokumentasinya. Oh, jadi memang di sana ada TKA dari maksudnya yang pro pengusaha ini memegang pipa besi. Pipa besi. Nah, itu kan senjata. Pipa besi. Senjata Nah, tumpul. teman-teman waktu itu langsung pergi ke depan, ke barisan, ke kelompok teman-teman yang sedang aksi untuk melaporkan bahwa di dalam ada penyerangan dan pemukulan itu. Ya. Nah, sampai sekarang motor-motornya kawan-kawan yang rusak tidak diketahui kemana rimbanya. Ya. Kami punya dokumentasi foto dan STNK sudah kami kumpulkan, Ya. akan kami tanyakan nih kemana motor-motor mereka ini. Ya. Nah, Jadi kemudian ada indikasi untuk menghilangkan barang bukti ya. nah, kami Indikasinya menduga begitu. ke sana juga Ya, saya karena sampai ngomong. sekarang nggak ada kabarnya. Hingga suatu ketika teman-teman laporan ke sana dan tapi teman-teman masih menjaga kondusivitas. Ya. Aksi berjalan normal sampai jam 5 dibubarkan secara resmi. Itu membubarkannya bareng-bareng dengan Kapolres karena pakai mobil komandonya polisi. Ya. Dan juga ada saya lupa dari Kodim atau dari Korem juga menyaksikan pembubaran resmi bahwa aksi sampai jam 5 sore. Ya. Nah, kemudian sampai jam 6 itu teman-teman berangsur-angsur untuk pulang. Sampai jam 6 mereka udah pulang, udah bersih. Jadi kejadian sampai malam terjadi yang viral itu, kami sendiri juga jujur minim informasi kenapa dan mengapa dan siapa gitu loh. Nah, kemudian sampai saat ini yang kami sesalkan, para pihak-pihak yang mestinya memberikan narasi, memberikan informasi-informasi yang netral, saya sebut saja lah Kapolri, Menaker, Wamenaker, membuat narasi-narasi yang beboti Morowali. Iya, ketua BKPM juga si Mbak Alil. Nah, ketua BKPM juga Ya, 2 hari atau 3 hari yang lalu. Menyalahkan tenaga kerja lokal. Kami menyayangkan membuat narasi-narasi yang menyalahkan, menyudutkan para tenaga kerja. Saat Cina itu nggak ada, suruh ketemu dokumentasi. Kita ada data. Ya? Kita video ada, foto ada. Iya, iya. Dan yang kami temukan, Bang, bukan hanya soal pentungan, Bang. Ya. Ada tongkat Ya. yang disambung, saya nggak tahu apakah itu dilas atau apa. Itu semacam pisau, jadi kami menyebutnya istilah tombak. Tombak ya, karena ada. Ya. Jadi benar-benar video itu viral itu benar. Ada, Ya, ya. ada. Kami juga ada dokumentasi video mereka mengasah itu tadi pisau yang di ujung Ya, tongkat besi tadi itu dengan gerinda, Oh. dengan mesin gerinda. Ya, Jadi ya. sengaja ditajamkan. Ya. Kemudian ada yang gada, kalau orang Jawa bilang zaman pewayangan itu ada bentuk gada, senjata Ya. gada, jadi Ya, 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 semacam patungan itu. gede, patungan Tapi gede. itu isinya adalah semacam paku. Paku. Yang kayak Paku. gitu Ya, ya. Iya, itu iya, ada, iya. gitu loh. Nah, terus Ngeri ya. terus kemudian ada beberapa video-video tentang apa namanya pengeroyokan. Ya. Kami punya video, cuman masih kami konfirmasi kebenarannya karena posisinya agak jauh. Ya. Jadi satu orang TKA tenaga kerja lokal dikeroyok sekitar 4 sampai 5 orang Saya lihat videonya di, itu, sempat di saya satu lihat. Kan lapangan. juga Nah, iya. ini Iya. juga sedang kami konfirmasi. Iya, iya, Nah, iya. itu. Nah, makanya kami selalu bertanya, ketika kemudian ada yang menyatakan bahwa tenaga kerja asing tidak melakukan penyerangan, ayo kita ketemu. Iya. Gitu loh. Ayo kita compare data. Iya. Kemudian ketika ada yang bicara ini ada provokator, permintaan dari kami sederhana, tunjukkan siapa provokatornya. Iya. Jadi Kapolri, Menaker, Wamenaker jangan hanya bicara provokator, tapi nggak pernah berani menunjukkan siapa orangnya. Kapolres itu ada, Kapolda. Tunjukkan di mana Tunjukkan orang. orangnya, Iya. siapa, Iya, gitu iya, loh. iya. Jadi kami publik ingin tahu Iya. siapa orangnya. Jangan kucing dalam karung. Betul. Ya, Jadi atau jangan. fiktif. Nah. Ini saya khawatir begini, Bang, sengaja menggiring asumsi-asumsi publik untuk memojokkan teman-teman tenaga kerja lokal yang notabene mereka warga negara Indonesia, warga negara Indonesia asli yang mestinya mendapat prioritas soal Tribrata Ya. yang katanya melindungi, mengayomi dan lain sebagainya. Satu itu, Bang. Yang kedua terkait dengan kepolisian.
Polda Sulawesi Tengah sangat cepat, sigap, cekatan, terengginas, mantap luar biasa melakukan pengamanan, penahanan tenaga kerja lokal. Ya, kalau nggak salah hari itu saja ada sekitar 69 orang yang digelandang. 69, malamnya jadi 71. Ya. Dan ada tambah lagi, dan kemudian ada yang sebagian dipulangkan. Ya. Sampai sekarang tersangkanya 17 orang. Dan 1 orang terduga anggota SBN. Iya. 1 orang. Nah, mereka sangat sigap itu. Tetapi untuk tenaga kerja Cina yang melakukan pemukulan, karena kok kami punya dokumentasi kawan-kawan kita yang luka, Bang. Luka sobek, luka berdarah, sampai luka lebam kami punya. Foto-foto itu dan orangnya ada. Itu tidak ada boro-boro kok mengamankan, menahan. Meminta keterangan tenaga kerja Cina nggak ada. Yang ada adalah mereka dengan semacam perahu tongkang kecil, mereka mengevakuasi tenaga kerja Cina untuk dibawa ke tempat lain. Ini yang saya maksud tadi, Bung. Jadi ada indikasi untuk bagaimana mensamarkan bukti-bukti fakta-fakta yang ada di lapangan. Betul. Sehingga agak sulit untuk mentersangkakan tenaga kerja asing ini yang melakukan. Dan satu lagi, Bang. Kemarin orang banyak berpikir langsung mengiyakan bahwa ada pertama 3 orang, terus kemudian 2 orang yang meninggal. Ya. 1 katanya tenaga kerja asing, 1 tenaga kerja Indonesia. Ya. Nah, tenaga kerja asing, tenaga Indonesia ini siapa? Ya. Sampai kemarin tuh nggak mau buka, hingga pas beberapa hari yang lalu saya coba muncul pertanyakan itu, malam jam 2 atau jam 3 tuh ada rilis tuh inisial. Paginya hari itu baru mau brembet tuh, ada yang inisial, ada yang nama lengkap. Ya. Cuman kami minta datanya, ini orang mana, siapa? Iya. Pertanyaan saya lebih jauh lagi, Bang. Kenapa mereka meninggal? Iya. Kan katanya divisum. Iya. Harus ada dong. Iya. Meninggal karena senjata tajam, karena senjata tumpul, betul. atau karena sakit. Ini harus jelas. Kapolri harus berani buka itu. Iya. Jadi harus jelas orang meninggalnya kenapa, Bu? Iya. Kalau hanya meninggalnya nggak jelas, ini asumsi yang dikiri kan menjanjikan kita. Apakah nanti meninggal serangan jantung? Nah, ini kan harus jelas. Harus jelas gitu loh. Ada satu yang mau saya tanya. Ya, Ada perempuan yang meninggal di kren, yang masih kepanggang. Itu sebelumnya. Sebelumnya atau memang terjadi yang sama? Oh, itu sebelumnya. Jadi saya cerita sebelum kejadian yang meledak itu ada beberapa yang meninggal. Bahkan ada yang lebih parah lagi nih, Bang. Ada ekskavator itu mau ngeruk longsoran tanah itu. Begitu ngeruk nyangkut gitu kan, susah. Iya. Begitu dikeruk pelan-pelan ternyata ada ekskavator, Bang. Iya. Dan ekskavator di dalamnya masih ada orang, Bang. Dan itu ketahuan 2 hari setelah kejadian, Bang. Luar biasa ya. Itu terjadi. Itu terjadi, mengerikan ya. Kalau soal kesulitan masuk, Karena Bung ada di sana ya. ya kalau kesulitan masuk itu memang rata-rata di perusahaan yang investasi Cina itu memang banyak sekali susah untuk masuk, bukan hanya di Morowali. Iya. Cuman memang di sini yang sebenarnya dipertaruhkan, Bang. Ini negara ini NKRI atau bukan, kan gitu loh. Ini sebenarnya saya kira itu mereka yang lebih berkompeten menjawab. Gimana ceritanya kalau pemerintah saja kalah dengan pengusaha asing lagi. Nah, ini saya kira semoga mereka bisa menjawabnya. Nah, terkait ini, Bang, dengan isu yang sudah demikian santernya, sudah menjadi perhatian publik. Kemarin Komisi 3, Komisi 7 sudah pada kesana.